Oke, ketemu lagi bersama saya di channel Jenderal Tani dan sekarang saya ada di Fufuk Geria Etawa bersama Gondes. Gak usah lama-lama, kita langsung ketemu sama orangnya aja. Sekarang kita bersama owner dari Fufuk Geria Etawa yang mana namanya juga Mas Fufuk. Mau kenalan dulu atau udah bosen ya kenalan? Wah, udah bosen. Sering kali kenalan kok. Jadi gimana kabarnya Mas Fufuk? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jenderal Tani gimana? Jenderal Tani ya gini-gini aja Mas. Masih belum ada kemajuan. Ini kegiatannya biasanya ngapain aja jam begini? Ya ini, jam berapa? Wih, Jam 9 lah. Jam 9 kita wayanya nyombor. Langsung ini. Ayo. Loh. Kok namen? Maksud saya tuh tak ngobrol-ngobrol. Weh, ngobrolnya nanti. Urusan kambing nomor 1. Urusan ngobrol bentar. Ayo. Iya, Ikut ya? ya udah guys. Ya kalau pengen Maksud ikut saya ayo. tuh mau basa-basi dulu kayak apa kayak gitu. Tahu-tahu diajakin nyombor aja. Basa-basi nanti hidup kok basa-basi. Ini by the way saya Sandal itu pakai, ini bukan masjid, Mas. oh, saya kira ini musola guys. Jadi saya lepas sandal. Ini maksudnya itu tadi mau basa-basi dulu udah malah diajakin nyombor. Oke, sekarang apa aja nih Mas yang biasanya untuk menunya kambing-kambing juara di Fufuk Geria Etawa? Ini simple, Mas. Ini cuma kangkung kering yang sudah di Oke. ini rendam. Kangkung kering. Kangkung kering ini sih sebentar. Mungkin bisa dijelaskan. Kangkung kering ini diapain dulu supaya sampai jadi kayak gini? Itu direndam dulu. Jadi kayak gini guys ya. Mungkin bisa detail sini. Jadi bentuknya setelah direndam, kangkung kering itu jadinya kayak gini guys. Rendam air hangat Mas ya? Air dingin, biasa? Air biasa, kasih garam sedikit. Dikasih garam sedikit. Oke. Terus Ini angkup kedelai. ini angkup kedelai namanya. Kalau bahasa anunya kulit ari, kulit bagian dalamnya kedelai ini guys. Ini kasih ini. Masih panas-panas membara guys. Ini sedikit. Iya Apa guys. Apa itu? ular. Oh, sudah dicampur di sini tapi. Sudah dimasak sekalian. Ini ampas tahu. Ini bisa-bisa video yang saya bikin pertama ini langsung resep makanan comboran kambing juara nih guys. Lah basa-basi dia nyombor. Geria Etawa kerja. Oh gitu ya. Tempatnya santai nanti. Kalau ingin ngobrol Geria Etawa ini bukan tempat pencitraan berarti. Oh, tempat kerja ya. Ini sebaliknya bukan pencitraan. Oh gitu ya. Ini proses panjang kerja keras. Waduh, iki lek dipancing titik curhat iki. Curhatnya nanti. Banyak yang kita ngomongkan nanti. Tunggu aja nanti. Oke. Wes ini toh cuman 4 item ini toh. Ya, 4 item ini untuk untuk yang betina kelas D, yang cempe. Betina kelas yang katanya juara kemarin tuh. juara katanya ya. Iya, Katanya juara kemarin. by the way itu anaknya apa Mas? Itu anak Arjuno. Jadi proses kawin terakhir sebelum Arjuno itu laku dibeli Dr. Good. Oh berarti Arjuno masih belum dibeli Dr. Good. Ya, itu masih Induknya sudah dikawin dengan Arjuno Ya, dan keluar cempe 2 itu. Iya, betul. Kita kasih Siap. makan dulu. Loh, nanti dulu ini aja sekalian. Oh, gitu. Oh, kita biar enggak wirawiri. Kasihan kameramennya magang. Oh iya. Ini kandangnya bersih banget. Ini sampean sendirian, Mas? Ya sendirian, Mas. Nggak ada yang bantuin gitu? Oh, udah ada. Loh, saya mau nanya, ini memang jam makannya memang jam segini atau? Iya, memang jam segini, Mas. Makan Kenapa? Ya memang kadang itu kesibukan saya yang saya handle sendirian, otomatis kita juga hemat waktu ya. Makan cuma 1 kali semua. Makannya cuma 1 kali. Iya. Mas. Kambing di kandang Geria Etawa makan cuma 1 kali. Iya. Lah terus kegiatan dari pagi, siang, sore ngapain aja? Saya tidur. Yuh.
Ya harapan saya jawabannya Anda itu tidak seperti itu. Itu kan harapan Anda. Kok malah jujur banget loh. Senangnya jangan pencitraan. Orang Nggak. tidur ya tidur. Nanti kalau mau curhat nanti kita bikin video sendiri. Nah, jadi berarti pagi, siang atau kayak mandikan kambing atau gimana? Ya itu kalau mandi kambing kebetulan cuaca ini sangat ekstrim hujannya gitu. Yo sekarang emang lagi musim hujan nih guys. Gimana kalau di tempat-tempat kalian? Kayaknya sama aja deh ya. Jadi bener-bener mandi itu kita jaga, bukan kita jaga setiap hari mandi, enggak. Kita lihat kondisi kambing. Kondisi kambing dan cuaca tentunya. Cuaca sangat berpengaruh soalnya. Kalau kita mandikan setiap hari, kita maksa keadaan hujan, sayang di kambingnya. Sering kali terjadi pilek, mencret seperti itu. Tanpa kita sadari ternyata emang sangat berpengaruh ya Mas ya. Ya memang Mas, adaptasi itu benar-benar riskan untuk kesehatan kambing. Lah, terus berarti alasannya di Gria Etawa ini memberi makan hanya 1 kali dan itu malam apa Mas? Mungkin saya bisa menerima alasan yang logis dan bisa dicerna sama teman-teman. Kalau saya hemat waktu. Pertama Karena memang kondisional waktunya sampean ya yang memang agak padat terus. Gerang-gerang. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Ya itu. Kok malah. Tapi by the way Mas Pupuk ini orangnya enakan guys. Jadi kalau teman-teman kalau kalian lihat seperti ini emang orangnya humble banget kalau diajak ngomong gitu emang ya nggak terlalu tegang gitu. Jadi supaya tapi banyak gini Mas, banyak teman-teman itu yang tanya-tanya kok bisa ya makan 1 kali kambingnya gemuk kan gitu. Nah itu kenapa itu? Kenapa itu? Ya karena mungkin kita gunakan pakan itu memang benar-benar komposisinya pas gitu. Oke. Jadi bisa mengcover kebutuhan nutrisi kan gitu. Berarti seperti kayak polar, kangkung kering dan ampas tahu. Terus apa lagi tadi? Kleci sama sedikit jagung lah saya. Sama sedikit jagung ini jagung apa Mas? Jagung selip Mas. Berupa bubuk gitu ya? Iya. Agak kayak tepung gitu ya? Biar dimasak itu cepat. Dikasih air mendidih itu cepat masak ya. Jadi lupa tadi saya apaan. Kalau kalian nonton ya mungkin bisa dilihat lah. Ini proses pemberian pakan tambahan untuk kambing-kambing yang ada di Gria Etawa sini. Lah sampean melihara berapa kambing Mas di sini Mas? Di sini itu ada kurang lebih berapa ya? 5 pejantan. Itu ada induknya, induk yang produktif 9 ekor di sini. Sama cempe. Berarti di sini 5 saya matematika saya subuh ya yang ngitung jumlah. Sama tuh 14 ekor plus 2. 16 ekor berarti ya. Ya. Apa aja Mas jantannya di sini Mas? Ini aja Arjuno ada, anak Arjuno. Panji itu namanya Satria Muda ada, sama Panji Sumirat yang saya beli dari sana, dari Mas Eko Citra. Terus ada itu kelas C usia kurang lebih 10 bulan, saya beli waktu cempe di rumah Agung Barokah. Itu ada. Oke. Terus satu lagi Gondes. Ada Gondes. Nah ini sambil saya tanya enggak apa-apa Mas ya? Enggak apa-apa, sekedar tanya enggak apa-apa. Oh, emangnya apa yang lebih dari sekedar tanya? Bener banyak. Ya Allah, jajan. Nah terus kalau kayak Gondes, Arjuno, terus siapa Panji Sumirat, terus Satria Muda, terus yang kelas C tadi nih, itu apakah memang gaco-gaco yang akan disiapkan untuk kedepannya atau seperti itu? Kalau kita ingat Gondes sekarang kan usianya tidak muda tuh Mas. Iya. Nah itu apakah memang untuk breeding ke depan kalau untuk Gondes atau bagaimana? Gini Mas, kalau urusan kontes ya nyiapkan bahan untuk gajo katakanlah gitu. Jadi kita itu tidak maksakan kambing ini harus keluar hari ini, posisi ini keluar, kita atur ritmenya, kita atur nanti kita siapkan itu nanti bergantian. Jadi semua kita berangkatkan. Jadi untuk Arjuno kayak ini performnya untuk kontes tahun ini. Gondes juga. Setelah nanti ndak mampu perform sudah turun ya, performnya turun, ya kita buat breeding. Oke. Nah kita juga menyiapkan gajo kita, bahan kita sendiri
seperti Panji Sumirat sama Satrio Joyo kita siapkan di 2023. Oke, disclaimer dulu nih. Berarti kalau kayak Gondes dan Arjuno ini punya Gria Etawa sendiri kah atau bukan. Jadi gini, Arjuno dulu kita pelihara. Maksudnya Milik kita sama milik- Sipin. Oke, Orang, ya siap. dong. Habis itu setelah itu pulang kontes Jember di Pinang Dr. God. Oh, Jember 2021. Ya, di Oke. Pinang Dr. God sama kebetulan bersamaan sama Gondes Ferguson dan Kantong. Ya dong? Iya, kayaknya waktu itu lagi rentetan tuh. Dari belanjanya itu, habis transaksi itu saya dikasih mandat. Mas Fufu dikasih amanah lah. amanah. Mas Fufu mau ngerawat si Gondes, Arjuno kalau kita beli Mas Fufu mau ngerawat. Terus sama Ferguson Kantong. Lah, di situ kita ngomong panjang lebar, akhirnya wis enggak apa-apa. Kalau memang kandang kan tempatnya ditutup di Malang, di kandang batu. Kalau memang kandangnya belum siap, kita mau ngerawat nggak apa-apa, Mas. Sementara di sana bikin kandang. Sementara sana Oke. bikin kandang. Akhirnya lambat laun sana jadi Arjuno sama Gondes tetap di sini. Suruh ngerawat saya. Ferguson sama Kantong kandang sana. Jadi pindah ke Batu, kandang Batu buat breeding di sana. Maksimalkan breeding di sana. Berarti kalau untuk yang Gria Etawa sendiri memang selain Gondes dan Arjuno. Ya, itu punya Gieta juga masih ada, Mas. Di luar juga masih ada. Di Plasma ada. Jangan kita dari Pak Agus Triyono juga ada. Oh, jadi maksud saya itu disclaimer dulu, takutnya nanti salah ini guys. Soalnya Enggak apa-apa, udah biasa, Mas itu, Mas. enggak, soalnya kan apa ya? Kadang itu pandangan dari teman-teman di luar itu sangat berbeda. Kalau misalkan kita tidak meluruskan sama yang bersangkutan dulu, gitu. Jadi kan ya Itu udah sering biar kali. sama-sama enak ya guys. Jadi di Gria Etawa ini ternyata memang masih ada punya Gria Etawa sendiri gitu loh maksudnya. Ya, kita memaksimalkan, Mas, karena ini apa itu Arjuno juga mengingat waktu usia sudah segitu, Gondes ya segitu, sudah cukup umur ya. Otomatis kita harus maksimalkan itu, enggak apa-apa lah Gria Etawa turun di panggung dulu dalam artian bawa bendera Gria Etawa dulu, enggak apa-apa lah. Yang penting kita sama-sama gini loh. Katakanlah gini. Jadi kalau kenal Gria Etawa, kenal saya pribadi itu jangan dikenal karena saya punya kambing banyak atau punya kambing juara, jangan. Kalau kenal saya, carilah ilmunya yang mungkin masuk, ambil. Dipakai. Yang enggak positif masuk ambil. Nggak jangan positif, dipakai. jangan diambil. Nanti Ah, saya yang disalahkan. iya, seperti kayak gini nih kalau menurut saya positif negatif. Negatifnya ini gak mari-mari ngomong. Santai. Jadi Kamu- kita tunggu beliau menyelesaikan dulu, jadi supaya kita nggak begitu ganggu ya. Jadi setelah di ini baru kita ajak ngobrol lagi. Sekarang sudah semuanya, kita kasih makan. Ini apa ini Mas? Ini Arjuno. Ini Arjuno. Kita lihat selahap apa dia kalau dikasih makan. Oh, ada ini guys. Jadi ini diikat kok ditaleni. Diikat ada ininya. Jadi bisa jadi referensi kandang juga nih. Jadi biar dia nggak gerak-gerak gitu, nggak kemana-mana. Ini si Arjuno nih. Arjuno sekarang umur berapa ya Mas? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun ya. Oke guys. Nah itu si Panji Sumirat. Jadi Sumirat ini. Dapat dari Mas Eko Citra Eva ya? Iya. Dapat dari Mas Eko. Nah, ini ternyata yang saya heran itu di sini kambing nggak ada yang kurus, makannya cuma 1 kali tapi setelah ini apa Mas? Dia ramban gitu? Udah dibersihkan tempat palungan baru kasih ramban hijauan. Oh, ini coba lihat sini. Nih. Ini ya, ini lalat. Kalau kesini ini kepreset, saking licinnya. Heran saya, ini kandang kok bisa kayak gini bentuknya. Padahal dia sendirian loh. Tuh lahap banget tuh dia tuh, lihat. Nggak ada yang kurus loh, tuh lihat. Makannya dia ya cuman malam ini. Nyombornya cuma 1 kali aja kan Mas ya? 1 kali hijauan, 1 kali comboran 1 hari. Tapi Mas malam gini Mas. Tapi gimana selama sampean
dengan metode seperti ini apakah pernah ada kendala atau seperti apa? Kalau faktor kendala enggak ada. Karena apa? Semua itu tergantung perlakuan. Perlakuan Jadwal ya. Jadi waktu harus misalkan gini, kita kasih pemburuan jam 9 ya. Jam 9 harus kita kasih, jangan tawar-menawar. Nanti jam 9 jadi jam 10, jangan. disiplin ya. Disiplin Itu penting. Konsistensi dibutuhkan dalam perawatan yang tawa. Nggak boleh. Apalagi kalau gaco sudah gini, gaco sudah bagus, sudah pernah juara. Itu akhirnya kita terlena dengan bagusnya, tapi perawatannya kita. Tapi terkadang ada gini mas, punya gaco, begitu ada kontes baru dimaksimalkan. Seret maksimal, setelah kontes selesai baru perawatan seperti biasa lagi. Jadi Kalau gini. menurut sampean seperti apa? Jadi gini mas, jadi perawatan kambing itu kalau bisa stabil buat kontes atau enggak itu sama perlakuannya. Jadi gini, untuk mencegah performanya tetap baik gitu, agar tetap baik, ya kita upayakan perawatan konsisten. Jangan mau kontes kita maksimalkan, setelah kontes kita kurangi untuk perawatannya. Berarti itu memang rawan sekali untuk dropnya kambing ya? Kita enggak tahu kambing ini seperti apa jadinya. Mungkin kurang 1 bulan ada kontes di sana itu, kita setut, otomatis kambing ini pasti ada masalah. Pertama pasti bulunya rontok. Ya mungkin karena kaget karena banyaknya asupan yang masuk ya. Asupan yang masuk otomatis ya toh. Nutrisi-nutrisi itu yang masuk akhirnya sangat berpengaruh di bulu rontok. Overprotein itu sangat berpengaruh. Jadi kalau bisa perawatan kontes itu ya konsisten. Jadi kontes tidak kontes perawatan tetap. Itu. Dari semua sekian banyak jantan ini apa masih ada yang nyusu? Nggak ada, kalau saya nggak pakai nyusu karena memang sejak dulu kalau sudah usia katakanlah jantan pun kalau sudah masuk di kelas C itu udah berhenti susu. Kita optimalkan, kita maksimalkan yang namanya pakan penambah comboran. Karena emang ketika sudah besar susu ini bukan kebutuhan pokok ya? Iya. Untuk kambing ya. Butuhnya jadi gini, kalau kambing sudah dewasa butuhnya minum, bukan nutrisi dari air. Butuhnya comboran. Butuhnya comboran bernutrisi tinggi yang berserat. Dia akan membentuk namanya ini otot-otot ini bentuk. Kalau dia masuk nutrisinya itu banyak di kandungan air, otomatis kambing itu seringkali terjadi katakanlah mau kontes ke luar daerah, katakanlah Jawa Tengah ini, Jawa Timur ke Jawa Tengah itu. Kambing seringkali stres akhirnya jempot, badannya nggak seger jempot itu. Itu yang faktor-faktor itu salah satunya. Ya. Jadi mudah-mudahan ada yang bisa teman-teman rangkum, teman-teman ambil karena terus terang saya lupa mas kita tadi ngomong apa. Kalau bikin video di sini santai sih. Oh gitu. Nggak usah terlalu